kasih sayang antar sesama. Kenapa dipakai kata ruhama? Ruhama itu jamaknya dari kata rahim. Kenapa dalam Al-Quran Allah tidak menggunakan kata rahman, tetapi kata rahim? Karena rahman itu khusus sifat kasih sayangnya Allah, sedangkan rahim itu sudah dialirkan ke semua makhluk. Dan rahim ini, ya ibu tolong diperhatikan, sifat rahim antar sesama makhluk adalah rasa kasih sayang yang melahirkan pengorbanan. Itu rahim. Itu rahim. Seorang ibu melahirkan, mengandung, berkorban atau tidak? Apa pengorbanannya? Badannya rusak, kecantikannya hilang, ya. Kemudian, ya banyaklah dia berkorban. Ketika melahirkan, the struggle of life, berjuang demi hidup. Ada yang wafat ketika melahirkan, ada yang setelah melahirkan lumpuh, ada yang setelah melahirkan sakit parah, ada yang masuk ICU dan lain sebagainya. Itu rahim. Bu, ibu, sakit nggak melahirkan? Sakit nggak mengandung? Perih nggak menyusui? Kok kita mau berulang kali kita lahirin? Betul nggak? Orang kalau baru ngelahirin nih, sekali dia ngelahirin ya, dia bilang sama suaminya, ayah ampun, pokoknya sekali aja mama ngelahirin, nggak mau lagi. Ya, ntar udah lama-lama anak udah gedean dikit, dia minta sama suami, ya kita punya anak lagi ya. Kok ustazah tahu bener saya begitu juga bu, sama gitu kan. Anak masih kecil saya bilang, Bi, perlu ya Bi, udah gak usah nambah lagi Bi, udah cukup, inget yang kemarin kontraksi dan lain sebagainya. Ini anak udah gedean lagi, Bi, nambah yuk Bi, kita belum punya anak perempuan. Kan begitu perempuan ya. Padahal kita masih ingat betul bu rasa sakitnya. Tapi itu yang disebut dengan masokhisme, rela menyakiti diri untuk mendapatkan kenikmatan. Ngelahirin sakit, banyak urat yang putus, berjuang hidup dan mati. Tapi ketika lahir bayi itu menangis, wah, nangis, keluar air mata. Apa kita bilang, ya Allah, ini karunia terbesar dari Allah. Tuh. Kan begitu? Itu rahim namanya. Orang jatuh cinta, mencintai karena Allah. Ini salah satu kalau pengen dapat rasa cinta, senang sama Allah, maka salinglah kita mencintai karena Allah antar sama makhluk. Kita nggak egois, bukan cuma memikirkan diri kita sendiri. Maka pesan dalam Al-Quran apa kata Allah? Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang kalian antar sesama. Atau kata Nabi tadi, irhamu mangfil ardi, jangan cuma sayang sama diri kamu sendiri, sayangin orang-orang di sekitar kamu, sayangin makhluk Allah yang lain. Kalau kamu sayang sama makhluk Allah yang lain, maka Allah juga sayang sama kamu. Mencintai karena Allah, mencintai pasangan ibu. Ibu dulu pas pengen nikah sama suami, ada nggak perjuangannya? Berkorban nggak? Apa pengorbanannya? Kira-kira ada yang gak direstui sama orang tuanya, dia yakinin orang tuanya, mah ini pilihan aku pokoknya, ya resiko ada di tanganku mah, pokoknya ini laki-laki yang kupilih jadi pasanganku. Kan berkorban tuh, ya ada yang berdebat sama orang tuanya, ada yang berkorban pendidikannya dan lain sebagainya. Itu kan atas nama cinta. Ya Allah ya Rahman. Gitu ya bu ya. Jadi mengaplikasikan sifat Rahman dan Rahim. Yuk sama-sama ruhama ubainahum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Kalau sakit anggota tubuh yang satu, ya, itu bangunan kalau runtuh satu yang lain hancur bu. Betul nggak? Tembok runtuh, yang lain atap ikut runtuh, ya ikut semua. Bangunan yang saling mengaitkan satu sama lain, badan. Ibu kepala sakit, yang lain ikut sakit nggak? Perut sakit, yang lain ikut sakit? Sakit. Maka mukmin dengan seorang mukmin lainnya itu ibarat satu tubuh. Kalau satunya sakit, satunya ikut merasakan. Tapi mohon maaf, ibu, ini kita lihat realita. Zaman sekarang banyak orang yang rahimnya, sifat penyayangnya tuh hilang, ludes. Ini zamannya handphone, media sosial. Orang suka dapat berita viral. Kalau dia mampu mengupload hal-hal yang bikin viral, FYP, pengikutnya banyak, nanti di endorse, nanti terkenal. Ada orang kecelakaan, bukan ditolong, di videoin dulu. Guys,
Guys, saya lagi live di TikTok. Ini ada yang kecelakaan lokasi di sekitar ini. Yang nontonnya pun kan greget kadang-kadang. Betul nggak? Kata yang nonton, yang komen, tolongin dulu itu. Ngapain sih di live? Ada yang live, ada yang divideokan, ada yang difoto. Padahal yang harusnya utama adalah ditolong dulu. Kan banyak yang sekarang hilang tuh kepekaannya. Ada orang mau loncat dari lantai atas, bukannya berusaha ditolong malah like dulu. Ini kita lihat ada yang mau loncat dari atas katanya. Kita akan pantau dari bawah. Hilang kepekaannya. Betul ya Bu ya? Atau ibu-ibu lagi ngejagain anaknya udah ngejuglak tetap divideokan. Ya, ini anak saya yang ngejuglak jatuh katanya. Tolongin dulu. Irhamu man fil ardi. Banyak sekarang yang pekanya hilang, rasa sayang dengan sama makhluk hilang. Tetangga baru kena musibah, contoh tetangga suaminya baru meninggal, istrinya baru meninggal. Kita sama tetangga yang lain bikin makan-makan, happy-happy sambil karaokean. Wajar gak begitu? Itu namanya tidak peka dengan musibah orang lain. Saudara kita lagi ditimpa penyakit, kita gak ada yang namanya tuh ya care gitu ya, peduli dan lain sebagainya. Hilang zaman sekarang rasa peka, rasa kasih sayang. Banyak orang yang punya prinsip, yang penting diri saya, orang lain mah bodo amat katanya. Yang penting keluarga saya, keluarga orang mah biarin aja. Ini hilang rasa peka terhadap sesama mukmin. Kita ngerasain kawan-kawan yang di Palestina, betul ya Bu ya? Kawan-kawan yang sedang kesusahan di Sudan tuh, ibu ngeliat gak kemarin di Sudan beritanya? Itu warga sipilnya dibunuh ribuan orang. Ya Allah, kita doain Indonesia mudah-mudahan ya. Allahumma ij'al hadza baladan aminan. Allah kasih negeri kita yang aman sentosa. Ya, jadi gitu. Yuk mari sama-sama kita hadirkan rasa sayang Rahman Rahim Allah antar sama makhluk. Kalau kita sayang sama manusia, Allah akan lebih sayang sama kita. Kalau kita senang bantu orang, Allah akan lebih senang bantu kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, Allah akan terus nolong kamu. Kalau kamu mudahin urusan orang lain, maka urusanmu akan dipermudah oleh Allah. Itu prinsip yang harus kita lakukan, ya. Jadi terakhir ibu-ibu, Bu, ya. Kayaknya udah pada nganggut-nganggut saya lihat. Gak tahu kelaparan atau kekenyangan ini. Terakhir, apa ciri Allah senang sama hambanya? Satu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada kita kalau kita orang yang rajin bertobat, banyak istighfar. Dimulai istighfar itu kapan saya harus mulai istighfar? Ustazah, kita bahas istighfar kan bulan lalu kan? Dimulai dari Al-Quran itu disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Kita mulai istighfar dari sebelum subuh. Maka ciri orang yang lisannya gemar istighfar, dia akan refleks keluar kalimat istighfar dalam keadaan apapun. Kaget dia, astagfirullahaladzim. Sakit dia, astagfirullahaladzim. Ngelihat sesuatu yang gak enak, astagfirullahaladzim. Itu orang yang gemar zikir istighfar. Kalau orang yang jarang istighfar, latahnya dia beda. Ya, alat kelamin dia sebut, binatang dia sebut. Ya, jadi reminder lah buat kita ya. Dan orang yang rajin istighfar, yuhibbut tawwabin, yang sering kembali kepada Allah tatkala dia suka bikin dosa, Allah akan jaga dia dari maksiat. Apa cirinya, Bu? Apa ciri taubat kita diterima Allah? Allah lagi cinta-cintanya sama kita. Mata kita dijaga, gak suka ngelihat yang gak baik. Kita mau ngelihat yang gak baik, gak jadi. Ya Allah, gak baik. Kaki kita mau ngelangkah maksiat, aduh gak jadi deh, saya takut sama Allah. Mulut kita mau gibahin orang, Bu Haji, tahu nggak? Kenapa Bu Haji? Astagfirullahaladzim, gak jadi Bu Haji. Pernah gak kita begitu, Bu? Seringannya begitu apa dilanjutin? Ibu, padahal ya, tatkala kita lagi mau bikin dosa, tadi gosip, kita baru ngomong, Bu Haji tahu nggak? Dan tiba-tiba datang tuh hidayah Allah, taufiknya Allah. Istighfar, jangan ngomongin orang, itu aib orang, pikir aib kamu sendiri. Tahu nggak Ibu?
itu salah satu karunia terbesar dari Allah adalah memberikan kesadaran tatkala kita sedang atau hendak maksiat.